Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar ya dalam masa pandemi corona ini. Ya anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat dalam belajar. Pada pembelajaran yang kedua ini, anak-anak akan mempelajari yang pertama, 1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Untuk pembelajaran yang kedua ini nantinya kalian akan mempelajari sila pertama dan juga sila kedua. Setelah mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, nantinya kalian akan mempelajari mengenai karya seni patung Nusantara. Diharapkan setelah kalian mempelajari dua materi ini, kalian yang pertama dapat menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, sila kedua, tentunya nanti harapan dari Pak Guru kamu bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan mengenai karya seni patung. Pengertian patung itu apa? Bahan-bahan membuat patung itu apa saja, teknik yang digunakan dalam membuat patung itu juga apa saja. Dan nantinya di akhir pelajaran ini saya akan memberikan tugas membuat patung sederhana dengan menggunakan bahan plastisin. Ya, itu anak-anak awal dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk yang pertama, penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan lambang bintang. Apa maksud dari sila pertama ini? Bahwasanya sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan merupakan bangsa yang religius. Religius di sini artinya bahwasanya masyarakat Indonesia itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda dan melaksanakan keyakinan tersebut sesuai dengan perintah dan larangannya. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila ini? Yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu memiliki arti kita melaksanakan perintahnya dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama, baik sesama agama maupun kepada lain agama. Kita harus saling toleransi. Toleransi ini merupakan makna dari kesederhanaan dalam hormat menghormati. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang paling penting di dalam mata pelajaran kali ini, bahwasanya negara Indonesia itu terdiri dari beraneka agama, ada 6 agama yang diakui, sehingga kerukunan antar umat beragama itu harus kita jaga supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan. Yang keempat, mensyukuri anugerah Tuhan. Anugerah itu tidak hanya hal-hal yang membuat kita menjadi senang mendapatkan rezeki, tidak. Tetapi anugerah itu bisa dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk kesedihan, itu juga merupakan sebuah anugerah. Jadi apapun anugerah yang diberikan oleh Tuhan, kita harus mensyukurinya. Dan yang kelima, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Ketika kalian berteman dengan orang yang berbeda agama, di suatu saat orang tersebut akan meminta izin untuk beribadah, katakanlah sholat, atau ke gereja, atau ke pura, kamu harus memberikan izin. Nah, itu contoh dari kebebasan memeluk agama dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Itu sekiranya 5 nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua di dalam Pancasila ini dilambangkan apa anak-anak? Ya, betul, dilambangkan dengan mata rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Apa makna sila kedua ini? Sila kedua ini memiliki makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Ingat, setiap manusia ini memiliki hak dan kewajiban. Nantinya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang dan kita harus bisa saling menghormati antara hak dan kewajiban setiap manusia. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila ini? Yang pertama, persamaan derajat. Ingat, entah itu wanita, entah itu pria, anak-anak, orang tua, dewasa itu derajatnya sama, tidak ada yang berbeda. Yang kedua, menghargai hak manusia. Ini yang cukup sulit bagi kita untuk memahami bagaimana cara menghargai hak manusia, hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Solidaritas itu maknanya berarti bisa saling tolong-menolong. Kemudian peduli ketika ada teman kamu yang sakit, kamu menjenguk, itu contoh dari solidaritas. Ketika kamu berjalan di jalan raya, melihat mbah-mbah sedang menyeberang, ternyata kesulitan, kamu membantu, itu juga solidaritas. Perdamaian. Nah, perdamaian ini juga merupakan nilai-nilai yang ada di dalam sila kedua Pancasila. Kehidupan yang damai itu merupakan kehidupan yang menjadi tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak mengenai materi yang pertama ini, mengenai nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, untuk tugas pada pertemuan yang kedua ini, kamu buka di buku tematik di halaman 2. Kamu amati gambar-gambar tersebut. Ya, kamu amati gambar-gambar tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. 8 gambar tersebut nanti kamu simpulkan. Contoh, gambar yang pertama itu ada 2 orang sedang memegang Al-Quran, sedang berpelukan. Itu Pak Guru simpulkan kerukunan umat beragama. Berarti masuk kepada perilaku sesuai dengan sila pertama. Kemudian gambar yang kedua apa, 3 apa, dan seterusnya. Yang kedua, Pak Guru mencontohkan gambar yang nomor 4. Temanmu sakit, kemudian banyak yang menjenguknya, itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Kalimatnya menjenguk teman yang sakit. Untuk gambar-gambar yang lain nanti silakan anak-anak tulis di buku kalian mana yang sesuai dengan sila pertama maupun sila kedua. Cukup jelas ya anak-anak? Kalau cukup jelas, Pak Guru lanjutkan. Nah, materi yang kedua yaitu mengenal karya seni patung. Pengertian dari patung. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan patung karena di negara Indonesia saja patung itu juga cukup banyak kalian temukan, ya. Tapi apakah kalian tahu apa sebenarnya pengertian dari patung? Pengertian dari patung yang pertama itu merupakan karya seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau di dalamnya itu ada sebuah volume, serta dapat dinikmati dari segala arah. Yang kedua, patung itu bisa diartikan sebagai suatu benda yang sengaja dipahat untuk meniru bentuk manusia dan hewan. Memang pada dasarnya patung itu dibuat dengan meniru manusia dan hewan. Itu diartikan sebagai patung. Kalau kamu membuat mobil-mobilan dari tanah liat, apakah itu patung? Tidak. Kalau menurut pengertian yang nomor 2 ini. Kalau kamu membuat pohon dari tanah liat, apakah itu patung? Tidak. Kalau pengertian di nomor 2 ini meniru bentuk manusia dan hewan. Yang ketiga, benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni 3 dimensi yang tadi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu beberapa pengertian dari patung. Orang yang menciptakan patung disebut pematung.
pematung-pematung yang ada di Indonesia ini saling membuat patung yang dikenal dengan nama patung Nusantara. Tentunya patung Nusantara ini dibuat dengan beraneka bahan. Ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan batu, tanah liat, atau lilin, malam, atau plastisin. Tentunya dari bahan-bahan itu juga menggunakan teknik yang berbeda-beda. Nah, berikut contoh beberapa kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, ini ada patung contoh pewayangan. Kemudian ini juga patung. Dan ini juga. Ini beberapa contoh kerajinan patung tanah liat. Nah, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, dalam pembuatan patung dalam hal ini menggunakan tanah liat, tentunya tekniknya juga khusus atau sendiri. Apa tekniknya? Ya, dalam membuat patung dari bahan tanah liat, ini menggunakan teknik cetak tekan dan ukir. Bahan yang digunakan sebaiknya tanah liat plastis, tidak terlalu lembek karena menyulitkan untuk dibentuk, juga akan lengket pada cetakan gips. Nah, sepertinya itu yang bisa Pak Guru berikan mengenai patung. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Guru berikan dari penerapan sila-sila Pancasila dan patung ini bisa anak-anak pahami. Dan untuk tugas membuat patung, ingat di sini saya memberikan tugas, buatlah sebuah patung Nusantara dengan bahan yang ada di sekitarmu. Bisa menggunakan tanah liat, plastisin, atau plastisin yang kalian buat sendiri. Bahan-bahannya bagaimana? Bahan-bahannya nanti kalian lihat di buku tematik seperti yang kemarin Pak Guru berikan, ada di halaman 29. Cara membuat adonan plastisin. Ingat, di sini Pak Guru memberikan kebebasan kepada kalian untuk membuat patung dari ketiga bahan tersebut. Tanah liat, plastisin, atau plastisin yang dibuat sendiri. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa. Itu yang bisa Pak Guru berikan di hari ini. Pesan Pak Guru, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tetap di rumah, semangat belajar, salam sehat selalu. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.